السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بلغتنا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بعثه الله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Salah satu kenikmatan yang paling besar kita rasakan pada saat ini yaitu iman Islam. Kita mendapatkan nikmat lagi dari Allah yang sangat luar biasa. Kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tidak sedikit teman-teman kita, tidak sedikit keluarga kita yang tahun ini tidak dapat menikmati lagi bulan suci Ramadan. Artinya mereka sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah. Artinya sudah tidak ada kesempatan lagi dia untuk berdoa, tidak ada kesempatan lagi untuk solat tarawih, tidak ada kesempatan lagi dia untuk qiraatil Quran dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan. Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita. Masih dibuka pintu untuk beramal bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan suatu doa pada saat bulan suci Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha memaafkan, maka maafkanlah kami. Maka marilah kita berbanyak doa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari bulan suci Ramadan ini dalam keadaan bersih tanpa dosa sama sekali. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi hamba-hambanya yang ahli surga Allah, ahli surganya Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita di akhir solat kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita suatu doa yang sering kita baca di dalam at-tahiyat. Di dalam at-tahiyat kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam. Salah satu ciri dari hamba-hamba Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salah satu ciri hamba-hamba Allah di dalam Al-Furqan, Allah katakan, yaitu apabila dia berjalan di atas buminya Allah, dia berjalan dengan rendah hati, tidak sombong. Walaupun dia mempunyai potensi dia untuk sombong, barangkali dia punya kekayaan yang bisa dia sombongkan, dia mempunyai kepandaian yang bisa dia sombongkan dengan kepandaiannya, bahkan dia punya ibadah yang bisa dia sombongkan dengan ibadahnya.
Tetapi hamba-hamba Allah dia berjalan di muka bumi dengan hati yang tawadhu. Kemudian hamba Allah yang kedua kata Allah di dalam Al-Furqan, "Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama." Yaitu hamba-hamba Allah, dia selalu berdoa supaya dia dilepaskan, dihindarkan, dilindungi oleh Allah dari siksa neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau berbicara masalah neraka jahanam ini, na'udzubillah min dzalik, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan ketika beliau Isra Mi'raj, beliau melihat batu dilempar dari atas sampai masuk ke neraka jahanam. Dalam perjalanannya itu batu itu menjerit sampai 70 tahun kata Nabi baru terkena dasarnya neraka. Dapat kita bayangkan 70 tahun batu itu sampai pada dasar neraka jahanam. Ini naudzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari azab yang satu ini. Kemudian doa yang kedua, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Kita berlindung kepada Allah dari azabnya kubur. Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai keistimewaan kata Nabi sampai malaikat saja malu dengan dia. Malaikat saja malu dengan Utsman bin Affan. Ketika beliau diceritakan ayat surga neraka, beliau sedih kalau mendengar ayat-ayat neraka. Tetapi begitu beliau berjalan melewati area pemakaman, area kuburan, wajahnya pucat pasi. Takut yang sangat luar biasa. Ditanya, "Hei Utsman, ketika mendengar ayat neraka engkau enggak seperti ini? Ketika melihat kuburan, kenapa kau wajahmu pucat? Nampak ketakutan yang sangat luar biasa." Apa jawab beliau? Kubur ini tempat pertama kali orang itu singgah sebelum dia masuk alam barzakh, sebelum dia masuk akhirat. Kalau di kubur ini dia selamat, fa insyaallah nanti ketika hari yaumul qiyamah dia akan menjadi orang yang selamat. Tapi aku khawatir belum apa-apa aku sudah dikubur, sudah diazab dulu oleh Allah. Bayangkan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam takutnya luar biasa dengan azab kubur. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil mahya wal mamat. Kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya, kejelekan fitnah hidup dan fitnah kematian. Apakah fitnah kehidupan? Banyak. Apalagi zaman sekarang ini banyak sekali fitnah-fitnah. Baik itu fitnah keluarga, anak dan istri kita bisa menjadikan fitnah bagi kita. Harta kita bisa jadikan fitnah bagi kita. Kalau kita tidak menjaga betul perintah Allah, kita enggak hati-hati betul dengan perintah Allah, dapat saja kita mencuri harta dari orang lain. Kita memakan hak orang lain. Sedangkan kita juga ahli ibadah, tetapi kita tanpa terasa kita memakan haknya orang. Ini fitnah kehidupan. Banyak sekali fitnah kehidupan apalagi zaman sekarang. Facebook, Twitter dan sebagainya. Ini kejelekan fitnah hidup. Kemudian bagaimana fitnah kematian? Fitnah kematian ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la ilaha illallah. Ini perkataan beliau ketika beliau mau meninggal dunia. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Innalil mauti sakarat. Sesungguhnya setiap maut, setiap mati itu ada sakaratnya, ada penderitaannya. Maka kita sering berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika menghadapi sakaratil maut. Ini penentu selamat atau tidaknya kita nanti kehidupan yang akan datang, yaitu di alam barzakh dan di yaumul qiyamah, daripada saat sakaratul maut. Maka kita berdoa betul kepada Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnahnya Dajjal. Dajjal ini kata Nabi, ini fitnah akhir zaman yang paling terakhir. Kenapa paling terakhir?
Kata Nabi, kiamat tidak akan terjadi kecuali nanti Dajjal sudah turun. Artinya Dajjal ini sudah masuk ke kehidupan manusia. Kata Nabi, dia ini Dajjal ini matanya yang sebelah kanan buta. Mata yang sebelah kanan buta, hanya sebelah kiri. Di antara dua matanya itu di jidatnya ada tulisan kafir. Tulisannya kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita supaya kita terhindar dari makhluk yang satu ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa dia menghafalkan 10 ayat terakhir dari surat Kahfi, dia akan diselamatkan oleh Allah dari Dajjal itu. Naudzubillah min dzalik, fitnah Dajjal ini luar biasa. Sungai itu kalau kering oleh Dajjal ditepuk, mengalir air, mengalir. Pohon yang lama tidak berbuah dipegang, berbuah kamu, berbuah. Bahkan dia seakan-akan bisa menghidupkan orang mati. Pada saat itu orang-orang yang imannya setengah, orang-orang yang imannya belum kuat, pada saat itu dia akan menjadi kafir. Begitu semua sudah kafir selesai, dimatikan semua oleh Allah, sehingga orang-orang ini mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana supaya kita terhindar dari fitnahnya Dajjal ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan supaya kita menghafalkan 10 ayat terakhir dari surat Kahfi. Tadi kebetulan kami baca 10 terakhir. Kemudian di riwayat Muslim juga dikatakan 10 ayat awal dari surat Kahfi dan 10 ayat terakhir dari surat Kahfi. Kalau ini kita hafalkan, fa insyaallah Allah akan melindungi kita dari fitnahnya Dajjal. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunan kita anak keturunan yang saleh dan salehat, yang takut kepada Allah, yang taat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan menjadikan kita semua ahli surganya Allah tanpa hisab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.